Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan, Bapak Rektor di sini. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konferensi pers berkenaan dengan kegiatan Gebiar Hari Keputraan ke-105 Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya, yang mana di sini perlu saya perkenalkan dari mulai ujung. Di situ ada, kami menyebutnya Bang Kiki selaku koordinator Munjirul Ula, salah satu pendukung kegiatan Gebiar Hari Keputraan ini. Dan sebelah Bang Kiki ada Ibu Nina Irma dari Sekretaris Yayasan. Dan berikutnya ada Ibu Yasmin Siti Hadijah atau Ibu Mimin dari Ketua Umum Yayasan. Dan berikutnya ada Bang Muaz Abdullah. Beliau adalah dari Kepala Bagian di BKK, maaf, dari BKK, Badan Kesuruhan, Koordinator Kesuruhan Yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya. Dan Pak Rektor sendiri, Pak Isa Indrawan, dan sebelah saya Ketua Panitia Kegiatan Gebiar Hari Keputraan yang ke-105, Ibu Yasmirah Mandasari. Mungkin ini perkenalan dan pembukaan dari saya. Oke, untuk saya sendiri Hasrul. Nah, oke Kak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini pembukaan dari saya. Nanti saya persilakan untuk pertama dari Pak Rektor selaku koordinator penuh dari kegiatan Gebiar Hari Keputraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Munjirul Ula, Forum Komunikasi Kealkahan Baitul, Bang Ahmad Baki Arifin, Sekretaris Yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya, Ibu Imirma Fatmawati, Ketua Yayasan, Ibu Siti Hadijah, Ketua BKK Badan Koordinasi Kesuruhan, Bang Muaz Abdullah, dan Ibu Yasmirah Mandasari sebagai Ketua Panitia Gebiar 105, dan Pak Asrul Azwar sebagai Seksi Humas dan Acara Gebiar 105. Yang kami hormati, yang kami banggakan sahabat-sahabat media. Saya lihat di sini ada Bang Dedi, Kak Siwa, Kak Dami, semualah ya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik media cetak ataupun media elektronik. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam rangka kita konferensi pers dalam rangka kegiatan Hari Keputraan 105 tahun pendiri Yayasan ataupun Universitas Pembangunan Pancabudi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni, hari puncaknya. Pertama-tama kami menyampaikan bahwa Allahyarham almarhum Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya itu lahir tanggal 20 Juni
di Pangkalan Berandan, di mana setiap tahunnya pada waktu-waktu sebelumnya itu tanggal 20 Juni itu dibuat acara syukuran. Nah, setelah beliau berpulang ke rahmatullah, acara ini tetap berjalan terus, namun belakangan semenjak COVID-19 acara ini tidak dilakukan. Nah, jadi pada hari tahun ini kami dari Universitas Pembangunan Pancabudi itu melaksanakan, kita bilang gebiar karena memang sudah beberapa tahun kita ini masa pandemik, tidak ada aktivitas, jadi supaya dia semangat dan memberikan motivasi, maka kita buat dia namanya gebiar. Kenapa tanggal 25? Karena memang secara rutin di yayasan kita ini tadi ada namanya Badan Koordinasi Kealkitahan dan Munzirul Ula itu melaksanakan iktikaf ya dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20. Jadi maka kita buatlah spare waktu untuk persiapan sehingga dilaksanakan tanggal 25 Juni. Setiap tahunnya kemungkinan ini akan kita selenggarakan terus sebagai hari keputraan, dan tanggal 25 itu juga adalah merupakan hari yang khusus bagi kita di Pancabudi. Selain hari daripada pendiri yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya, juga ada hari daripada rektor sebelumnya, yaitu almarhum Dr. Andes Haji Iskandar Zulkarnain. Jadi tanggal 25 ini menjadi gebiar dia, karena ada dua di situ tokoh yang penting bagi Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, kegiatan ini sendiri terdiri daripada banyak kegiatan. Nanti mungkin Ketua Panitia akan secara detail menjelaskan apa-apa saja itu kegiatan itu. Namun diantaranya ada bedah buku, seminar nasional, internasional, bazar, dan ada penyerahan beasiswa kepada masyarakat Kota Medan melalui Wali Kota Medan, dan ada peluncuran buku serta permohonan ataupun pengusulan penabalan nama jalan dari pendiri yayasan untuk diabadikan di salah satu jalan yang ada di sekitaran di dekat-dekat kampus inilah gitu. Makna bagi kami sebenarnya terlepas daripada itu adalah peringatan rutin, ini sebenarnya menandai bagi kami sendiri di internal di Universitas Pembangunan Pancabudi bahwa tahun 2022 ini adalah merupakan tahun kita untuk kembali menjalankan proses Tridharma Perguruan Tinggi secara totalitas, karena setelah selesainya pandemik COVID-19. Jadi dengan ada kegiatan ini tentu diharapkan memotivasi dan memberikan motivasi semangat baik kepada mahasiswa, dosen dan pegawai. Nah, ternyata kegiatan ini awalnya merupakan kegiatan universitas, namun disambut oleh Yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya, begitu juga Badan Koordinasi Kesurawan dan juga Munzirul Ula, sehingga kegiatan ini menjadi besar. Ya, karena seluruh shareholder yang ada di yayasan ini ikut terlibat dalam kegiatan ini, yang insya Allah akan dihadiri di acara puncak itu sekitar 10.000 orang, baik hybrid ya, offline maupun online di tanggal 25 Juni 2022 yang datang baik dari Medan, Sumatera Utara, dan seluruh Indonesia. Ada yang dari Bali, ada yang dari Lombok, ada yang dari Aceh, dan ada juga yang dari Kuala Lumpur, ada juga yang dari Amerika, dan sebagainya. Makanya tanggal 25 itu adalah seminar internasional.
Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan makna setidaknya bagi kami, khususnya umumnya bagi masyarakat Kota Medan, untuk menggairahkan kembali ya perekonomian dan aktivitas yang selama ini sedikit terganggu dengan pandemik COVID-19. Tentunya kami sangat berterima kasih dengan sahabat media yang bersama-sama dengan kami untuk men-share informasi ini kepada masyarakat Kota Medan secara umumnya. Mungkin itu sebagai pembukaan, karena ini bukan sidang disertasi, jadi kita jangan tegang kali gitu ya. Nah, saya lihat wartawannya pun macam penguji gitu ya. Nah, jadi kami agak-agak takut sedikit mau cakap gitu. Nah, sekian saja, tapi ini jangan disiarkan ya kan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Rektor. Kami persilakan dari Ketua Umum Yayasan, Ibu Mimin, sedikit menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gebiar ini yang diinisiatorkan oleh Unpad, kita jadikan acara bersama karena founder dari universitas bukan hanya seorang akademisi, tapi beliau juga seorang ulama besar, juga veteran TNI, dan juga pengusaha dan lain-lain sebagainya. Demikian juga yang kita di sini selama hampir 2,5 tahun ya, ada pandemi, nggak ada kegiatan. Jadi kita ambil momen ini untuk menggairahkan seperti kata Pak Rektor tadi. Jadi seluruh komponen dari Yayasan Profesor Dr. Qadirun Yahya, mulai dari pendidikan menengah, TK, SD, SMP, ini nanti akan mengadakan persembahan. Kita akan mengadakan bazar UMKM. Jadi juga kita ada klinik, akan disupport oleh dokter-dokter, juga ikhwan dari surau-surau yang di bawah jajaran Yayasan Profesor juga akan berpartisipasi. Mungkin dari saya ini saja. Bu Nina mungkin akan menambahkan dari Perguruan Pancabudi keterlibatannya. Persilakan Bu Irma. Terima kasih Bu Mimin. Saya menginformasikan dari Perguruan Pancabudi siap mendukung terlaksananya gebiar keputraan ini dengan Perguruan Pancabudi bertanggung jawab terhadap adanya bazar. Kami dari Perguruan Pancabudi menyiapkan 80 stand untuk bazar. Diharapkan mahasiswa-mahasiswa UMKM, ya, mahasiswa UKM yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi bisa menampilkan hasil-hasil kreasinya di bazar tersebut, dan anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA, SMK juga mahasiswa akan tampil menampilkan kreasi-kreasinya dengan disiapkannya panggung hiburan. Juga dari panitia bazar akan mengundang ya artis lokal Medan untuk pembukaan, dan juga dari artis ibu kota. Jadi diharapkan kegiatan ini benar-benar meriah ya untuk mendukung kegiatan gebiar keputraan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Nina. Selanjutnya Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya ini juga memiliki majelis zikir yang mana nanti akan sedikit diinformasikan yang berkaitan dengan supporting
kegiatan kita, salah satunya koordinator dari Munzirul Ula. Kepada Abang Kiki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa ingatan takzim kepada guru-guru kita, guru-guru mursyid, kepada yang mulia Ayahanda Guru Bapak Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya. Alhamdulillah pada kesempatan ini dari Munzirul Ula. Munzirul Ula itu adalah forum komunikasi musyawarah surau-surau. Salah satunya yang kita lakukan adalah insya Allah pada tanggal 23 Juni itu melaksanakan pembagian nasi bungkus kepada seluruh warga Kota Medan dan seputarnya sebanyak 10.500 bungkus. 10.500 bungkus melambangkan 105 tahun Hari Keputraan Yang Mulia Bapak Profesor Qadirun Yahya, yang mana nanti akan dibagi sesuai per wilayah, karena 10.500 banyak juga kalau mau dibagi besertaan. Nah, di tanggal 24 itu kebetulan pas hari Jumat, sekaligus menjadi Jumat Barokah juga. Jadi dibagi 2 sesi, makan siang dan makan malam. Makan siangnya 5.000, makan malamnya 5.500. Nah, akan dibagi mulai dari Pangkalan Berandan, Tanjung Pura, sampai ke Bulu Cina, Binjai, Medan seputaran, untuk siapa saja ya. Jadi baik kaum duafa, fakir miskin, panti asuhan, semua. Karena berangkat dari sebagaimana yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa memberi sesuap nasi bagi orang yang lapar. Di situ tidak ada Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi. Dia hanya mengatakan bagi orang yang lapar. Jadi kalau bagi orang yang lapar ini umum untuk siapa saja, dan mengusung bahwa Bapak Profesor Qadirun Yahya juga mengajarkan kami untuk selalu menjadi rahmatan lil alamin, orang berbagi kepada banyak manusia yang mampu dilakukan, semampu yang kami lakukan. Ya, insya Allah pada tanggal 24 itulah akan dibagikan 10.500 nasi bungkus untuk seluruh masyarakat ya, siapa saja, karena tidak harus Islam atau apa, tidak, karena berangkat dari tadi memberi sesendok nasi bagi orang yang lapar. Orang yang lapar ini bisa siapa saja, miskin, kaya, Yahudi, Nasrani, Islam, Kristen, tuh masuk dalam kategori orang yang lapar. Jadi berangkat dari situ, Munzirul Ula siap mendukung untuk melaksanakan kegiatan gebiar Hari Keputraan Bapak Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya yang ke-105. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kiki. Selanjutnya di bawah Yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya ini ada namanya satu divisi Badan Koordinasi Kesurauan. Jadi Yayasan Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya ini memiliki sekitar lebih kurang 700 surau yang tersebar di seluruh Indonesia. Luar negeri ada Malaysia dan Amerika. Jadi sedikit nanti saya minta Bang Muas sebagai Ketua BKK, Badan Koordinasi Keseluruhan, menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rektor dan Ibu Ketua Umum Yayasan, selain daripada seorang akademisi, pendiri universitas dan pendiri yayasan, Bapak Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya juga adalah seorang ulama besar, seorang guru filsuf tasawuf yang tadi disampaikan surau-suraunya tersebar di daerah-daerah seluruh Indonesia, bahkan sampai Malaysia dan Amerika Serikat. Demikian pula
artinya murid-murid beliau pun yang mengambil ilmu tasawuf dari beliau itu juga banyak di seluruh Indonesia. Untuk mengkoordinasikan surau-surau yang di bawah naungan yayasan ini, maka dibentuklah Badan Koordinasi Kesurauan atau biasa kami singkat dengan BKK. Tentu awalnya acara Gebiar Keputraan ini Universitas Pancabudi sebagai inisiatornya. Alhamdulillah yayasan menyambut dan mendukung kegiatan Gebiar Hari Keputraan Profesor Dr. Haji Kadirudin Yahya tersebut. Maka kami dari Badan Koordinasi Kesurauan atas nama surau-surau seluruh Indonesia dan jemaah murid-murid Bapak Profesor menyampaikan dukungan yang penuh agar terlaksananya acara Gebiar Hari Keputraan tersebut secara sukses. Berikutnya kebetulan saya juga penanggung jawab dari divisi umum yang mana membawahi keamanan gedung, kebersihan secara umum kampus Pancabudi. Dengan ini kami juga menyampaikan persiapan-persiapan baik secara keamanan, persiapan tempat, persiapan gedung, dan sarana prasarana lainnya telah kami siapkan untuk kelancaran acara Gebiar Hari Keputraan. Rasanya demikian saja yang akan saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Muas atas penyampaian. Selanjutnya yang terakhir, saya persilakan Ketua Panitia Gebiar Hari Keputraan menyampaikan apa-apa yang sudah disiapkan oleh panitia untuk mensukseskan acara ini. Kepada Ibu Yasmira Mandasari, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kali ini. Beliau adalah Wakil Rektor 2, ya, sekaligus di dalam kegiatan ini sebagai Kepala Seksi Humas dan Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Rektor Unpab, yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Profesor Dr. Haji Kadirudin Yahya, kemudian Kabid Pendidikan, kemudian Ketua BKK dan pimpinan Munzirul Ula. Dan yang kami banggakan seluruh sahabat-sahabat pers yang hari ini hadir di sini. Terima kasih sekali atas kedatangannya. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor Unpab tadi, saya menyambung kembali bahwa untuk Gebiar Hari Keputraan 105 ini kami membuat beberapa rangkaian kegiatan dalam 5 hari. Jadi di hari pertama itu di hari Selasa 21 Juni 2022 kami ada melaksanakan kegiatan bedah buku, ya. Bedah bukunya ini 2 buku di hari pertama. Jadi untuk buku yang kami bedah ada 5 totalnya, tapi di hari pertama di hari Selasa 21 Juni itu ada 2 buku, ya, dan akan kita selenggarakan di Gedung D, ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu di perpustakaan, ya, dengan model hybrid. Jadi ada online secara Zoom dan YouTube, ya. Kemudian ada yang offline. Selanjutnya di hari kedua di tanggal 22 Juni hari Rabu kita melaksanakan bedah buku kembali, ya. Ada 3 sesi karena ada 3 buku lagi. Jadi kita memakai 2 ruangan di Gedung D dan A, ya. Sama juga modelnya hybrid, ya. Jadi ada Zoom dan YouTube, kemudian ada yang offline, ya. Selanjutnya untuk pada saat pelaksanaan kegiatan bedah buku, kita menjual souvenir bazar, yaitu buku karangan dari Ayahanda Guru, ya, Profesor Dr. Haji Kadirudin Yahya. Jadi bukunya ada 5 tadi yang saya sebutkan, di situ kita jual, ya. Jadi Bapak Ibu, para sahabat-sahabat pers, ya, mungkin bisa menyampaikan itu adalah hal yang sangat populer bagi kami sehingga perlu kami umumkan. Selanjutnya
untuk hari ketiga di tanggal 24 Juni ya dan 23 Juni dan 24 Juni itu kita melaksanakan seminar nasional. Menyambung yang disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan bahwa biografi dari Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya bukan hanya sebagai akademisi. Sehingga kita sengaja membuat seminar nasional dengan 4 tema. Yang pertama seminar nasional bidang akademisi, kemudian seminar nasional dengan tema tasawuf, kemudian yang ketiga seminar nasional dengan tema negarawan, kemudian yang keempat seminar nasional dengan tema pemerintahan. Nah, semuanya itu adalah biografi dari Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya, sehingga kita tuangkan di sana supaya seluruh masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya ini sangat luar biasa. Ya, jadi kita menuangkannya, mengaplikasikannya di dalam seminar nasional. Untuk pelaksanaan seminar nasional dilaksanakan di Gedung D. Ya, jadi sama teknisnya ada daring secara YouTube dan Zoom, kemudian ada yang offline. Jadi hibrid Bapak Ibu. Di hari puncak ya, di hari H tanggal 25 Juni 2022 itu hari Sabtu, kita melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah peluncuran buku. Ya, peluncuran buku, kemudian ada penabalan nama jalan. Tadi Bapak Rektor Unpad sudah mengatakan rencananya di sekitaran dekat dari kampus Unpad. Semoga insya Allah mohon doanya bersama-sama bisa segera ya benar-benar tercapai apa yang diinginkan kita bersama ya. Kemudian ada pemberian beasiswa dari Bapak Wali Kota, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Rektor Unpad. Kemudian ada seminar internasional. Jadi seminar internasional ini terdiri dari 4 negara, karena memang ketentuannya harus 4 negara kalau untuk seminar internasional. Jadi ada dari Malaysia, kemudian dari United Emirates Arab, dari Jerman, dan dari Amerika, dan dari Indonesia. Jadi pembicaranya juga hibrid ya Bapak Ibu, karena ada beberapa yang tidak bisa hadir jadi sehingga online. Jadi kita menggunakan tetap sama Zoom dan YouTube kemudian offline. Lokasi kegiatan ada di Surau Bawah. Jadi untuk desain dan dekorasinya sudah kita persiapkan. Kemudian peserta kegiatan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor Unpad terdiri dari mahasiswa, dosen, dan seluruh umum jemaah ya, dan dari luar kota juga dan ada dari luar negeri. Jadi Bapak Ibu yang kami banggakan, sahabat-sahabat pers, kali ini kami sangat bergembira sekali, kami berharap. Rata-rata sekitar 200-300 orang, jadi yang melaksanakan itikaf. Jadi di Lombok, Bekasi, Jakarta, Pekanbaru, di Medan ada 2, di Kaloy, Aceh. Nah, jadi memang semuanya, jadi dari segi spiritualnya tetap itu muatannya tetap dijaga terus ya, artinya, dan itu sudah bertahun-tahun dari dulu, dari awal bahkan dari Bapak Profesor masih hidup itu selalu dilaksanakan 10-20 Juni, walaupun di bulan-bulan lain tetap ada, tapi khusus yang Juni itu selalu ditutup di 20 Juni. Dari beliau masih ada itu dibuat itikaf itu. Nah, cuman bedanya kalau dulu waktu beliau masih ada itu tersentral. Jadi misalnya beliau di Jakarta, maka itikaf itu dibuat di Jakarta itu sampai 1.000-2.000 orang. Nah, setelah itu karena terlalu banyak jumlah, jadi di beberapa surau-surau besar tetap dilaksanakan itikaf 10 hari dari 10 sampai 20 Juni, dan itu tanggal yang terus-terusan. Jadi itikaf itu ada Idul Adha, ada Maulid Nabi segala macam. Khusus yang 10-20 Juni itu memang setiap tahun dari beliau ada sampai hari ini tetap dilaksanakan. Nah, itu aja mungkin sekedar informasi lah. Jadi saya tambah sedikit ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang seputar peramalan maupun seputar bantuan pendidikan yang setelah berjalan bertahun-tahun lamanya. Jadi kalau ayahanda guru dari 2001 udah nggak ada, itu tiap tahun itu jalan seperti biasa.
Jadi kami dari yayasan, tadi Bapak Taufik Walhidayah bertanya goalnya apa. Sebetulnya memang kita agar apa-apa yang ditinggalkan oleh Ayahanda Guru ini tetap ada, eksis, kalau bisa lebih berkembang. Inilah bakti dan tanggung jawab kita. Jadi cuman selama ini zaman dulu kita biasanya ada acara bersama, kemudian dengan berjalannya waktu Unpad sering mengadakan acara tersendiri, perguruan tersendiri, surau-surau mengadakan muzakarah tersendiri. Ini kita coba acara gabungan. Sejauh ini kita merasa ini memberikan spirit tersendiri buat kita ya Bu Yasmira ya. Spirit dan motivasi. Jadi kita merasa ini fun. Nanti kalau ini sangat baik, kita akan lanjutkan terus. Terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan Pak. Jawab Taufik Walhidayah. Sabarlah Bang Taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Nama saya Amrul Lubis dari Harian Analisa. Saya ingin menanyakan, dahulunya seingat saya dulu Tuan Syekh Qadirun Yahya ini dulu pernah mendirikan partai politik. Partai Cinta Damai gitu Bu ya. Apakah ke depannya nanti ada nggak rencana dari penerus almarhum ini untuk mendirikan partai politik seperti yang pernah didirikan sebelumnya? Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Rektor ke toilet tadi sebentar. Bang Kiki dulu sedikit menyampaikan sejarah dan apanya. Oke Ibu, makasih Ibu Mimin. Jadi menjawab pertanyaan itu sebenarnya gini, kalau dulu pun niat awalnya partai itu sama ya. Karena beliau itu sebagai sufi dan juga negarawan, konsep partai tersebut sebenarnya bagian dari syiar pada saat itu. Nah, jadi setelah itu karena itu beliau medianya untuk syiar, siap selesai, udah nggak diperpanjang lagi. Nah, habis selesai. Dan ini sebenarnya sama, kegiatan ini juga tidak, tadi itu sebenarnya ini lebih kepada bakti aja, bakti kami semua kepada Bapak Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya. Ya, satu hal sampai Pancabudi amalannya sebesar ini segala macam, rasanya apa ya, mungkin yang kami buat pun belum terlalu besar juga dengan apa yang dia berikan kepada kami semua gitu. Jadi ini hanya murni bakti, tidak ada niatan yang lain, hanya ucapan terima kasih kalau bisa dibilang ataupun apalah ya. Karena tadi apa yang dia tinggalkan pada kami semua itu sangat-sangat luar biasa yang ditinggalkan beliau. Jadi rasanya apapun yang kami buat hari ini pun Gebiar ini rasanya dengan apa yang dia tinggalkan kepada kami masih kecil ini. Gitu, masih kecil. Itulah ucapan terima kasih bakti tadi, karena memang acara ini sudah sebenarnya tadi yang disampaikan ya, dulu pun dibuat tapi masing-masing. Jadi Kesurawan bikin sendiri, Unpad semua segala macam bikin sendiri, yang niatannya sama, memperingati 20 Juni itu hari keputraan beliau. Bahkan dari beliau masih hidup pun acara ini dibuat. Nah gitu, jadi sekarang ini tadi itu karena ada pandemik segala macam, kenapa nggak dijadikan dibuat satu paket acara Gebiar yang tadi masing-masing sekarang dibuat jadi satu, itu aja sebenarnya niatnya. Berangkatnya niatnya sama, Unpad dengan founding father pendiri dari Unpadnya, yayasan atas nama surau-suraunya sebagai guru spiritualnya, dengan yang lain-lain. Jadi semuanya itu niatnya sama, sekarang disatukan. Itu dia lebih ke sana. Jadi dia nggak
tidak ke mana-mana, niatnya itu memang betul-betul ya itu tadi ya, apa yang beliau tinggalkan kepada kami semua. Bahkan tadi saya bilang acara Gebiar ini pun bukan besar, jadi kecil dia. Gitulah, karena luar biasa yang ditinggalkannya kepada kami itu luar biasa. Jadi apa yang kami laksanakan ini sebenarnya bakti kami lah semua kepada beliau sebagai guru, sebagai pendiri, sebagai orang tua, ya kompleks ya, lengkap, komplit. Nah gitulah, mungkin itu saja. Ada tambahan dari Pak Rektor, nggak ada ya? Tentang politik tadi, kenapa dulu berpolitik mendirikan partai? Oh, saya masih ingat namanya itu Partai Cinta Damai, bukan Damai ya. Hah? Partai Cinta Damai Sinaga. Nomor 40. Pada waktu itu karena kondisi politik juga yang tidak menentu ya, jadi beliau sebenarnya lebih kepada ingin menjadi penyeimbang di dalam politik pada saat itu. Ya, untuk itu ketika selesai pesta politik pada waktu itu kita tidak melanjutkan lagi untuk membuat partai itu karena kita anggap proses, karena kan waktu itu agak-agak khawatir kita gitu ya. Nah, sampai sekarang tidak ada pemikiran ataupun arah untuk membawa ini ke ranah politik. Mungkin, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa demikian acara konferensi pers Gebiar Hari Keputraan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan, terima kasih atas kehadiran Bang Kiki, Kak Nina, Ibu Mimin, Bang Muas, Pak Rektor dan Ketua Panitia Ibu Yasmira. Saya tutup dengan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minumnya berwarna lah ya kan. Ini kan tadi masih warna putih ya. Nengok Kak Suisma dan nengok ya aku aja dari tadi. Nah.